Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM L131230019 dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang penetapan harga bayangan output pada buku Economy Analysis of Forestry Project FAO Forestry. Nah, kita masuk di pengertian penelitian harga bayangan output. Penetapan harga bayangan atau shadow pricing merupakan metode dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi sebenarnya dari suatu output proyek ketika harga pasar tidak mampu mencerminkan nilai realnya. Metode ini sangat penting dalam analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis karena berfokus pada manfaat sosial yang sesungguhnya, bukan hanya harga yang terbentuk di pasar. Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan beberapa konsep utama seperti willingness to play atau kesediaan membayar, opportunity cost atau biaya peluang, serta nilai devisa dari ekspor atau penghematan impor. Dalam konteks Indonesia, metode ini menjadi semakin penting karena adanya distorsi pasar akibat kebijakan pemerintah, keterbatasan pasar, serta karakteristik sumber daya hutan yang tidak sepenuhnya diperdagangkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, harga pasar sering tidak mampu menggambarkan nilai ekonomi total hasil hutan, terutama untuk jasa lingkungan dan hasil hutan kayu. Kategori output dalam analisis ekonomi. Dalam analisis ekonomi, output proyek kehutanan dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu barang konsumsi, barang antara, subsidi domestik, ekspor, dan subsidi impor. Pembagian ini penting karena setiap kategori memiliki pendekatan penilaian dan perbedaan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari IPB University dalam Jurnal Manajemen Hutan Tropika pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap jenis output kehutanan memerlukan metode evaluasi yang berbeda. Oleh karena itu, analisis harus memahami terlebih dahulu karakteristik output sebelum menentukan metode penilaian yang tepat agar hasil analisis lebih akurat dan relevan. Barang atau jasa konsumsi atau pendekatan WTP. Untuk barang atau jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat seperti kayu bakar atau jasa lingkungan, nilai ekonominya diukur menggunakan pendekatan willingness to play atau WTP. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat dalam membayar manfaat yang mereka terima, terutama untuk barang yang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan bahwa WTP mampu menangkap preferensi masyarakat terhadap manfaat non-pasar. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan karena hasilnya sering bias, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pemahaman responden, serta kondisi hipotetik dalam survei. Hal ini juga didukung oleh jurnal internasional yang menyatakan bahwa WTP sering menghasilkan nilai yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. Oleh karena itu, meskipun WTP sangat penting, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan disertai evaluasi kritis terhadap hasilnya. Barang antara atau kontribusi terhadap produk akhir. Barang antara seperti kayu log atau bahan baku industri dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap produk akhir yang dihasilkannya. Artinya, nilai suatu barang antara tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada nilai barang akhir yang dihasilkan dari proses produksi lanjutan. Dalam buku Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan pada tahun 2021 dijelaskan bahwa nilai kayu harus dikaitkan dengan produk akhir seperti kertas atau konstruksi. Hal ini juga didukung oleh literatur internasional dari buku Forest Economic
pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai produk antara bergantung pada kontribusinya terhadap barang akhir. Dalam praktiknya, jika pasar bersifat kompetitif, harga pasar dapat digunakan sebagai pendekatan nilai ekonomi. Nah, subsidi domestik atau pendekatan biaya peluang. Subsidi domestik atau pendekatan biaya peluang dalam kasus output yang menggantikan pasokan domestik lain, nilai ekonominya ditentukan berdasarkan biaya peluang dari sumber daya yang dilepaskan. Hal ini berarti bahwa nilai output proyek diukur dari manfaat alternatif yang dapat diperoleh jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Contohnya adalah kayu bakar yang menggantikan tenaga kerja dalam pengumpulan bahan bakar, di mana nilai ekonominya dapat diukur dari waktu dan tenaga yang hemat. Penelitian dalam jurnal Kehutanan WLC pada tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai kayu bakar dapat dihitung berdasarkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai ekonomi tidak hanya berupa harga pasar, tetapi juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Ekspor. Nah, ekspor untuk output yang diekspor, nilai ekonominya dihitung berdasarkan harga internasional atau free on board yang kemudian dikonversi menggunakan nilai tukar bayangan atau shadow exchange rate atau SER. SER digunakan karena nilai tukar pasar sering mengalami distorsi akibat kebijakan seperti tarif dan subsidi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2021, nilai tukar bayangan mencerminkan daya beli real devisa dalam perekonomian domestik. Dengan menggunakan SER, manfaat ekspor dapat diukur karena lebih realistis karena mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa yang dapat diperoleh dari devisa tersebut. Subsidi impor atau pendekatan penghematan devisa. Subsidi impor atau pendekatan penghematan devisa, jika output proyek menggantikan barang impor, maka nilai ekonominya dihitung berdasarkan penghematan devisa yang terjadi. Dalam hal ini, harga impor atau cost insurance strike atau CIF digunakan sebagai dasar penilaian dan dikonversi sebagai SR. Penelitian dari Universitas Hasanuddin tahun 2023 menunjukkan bahwa subsidi impor memberikan manfaat ekonomi melalui efisiensi penggunaan devisa serta peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kehutanan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kita masuk di permasalahan dan tantangan dalam penetapan harga bayangan. Meskipun metode ini sangat bermanfaat dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah bias dalam pengukuran WTP yang sering tidak mencerminkan kondisi nyata. Selain itu, kesalahan dalam asumsi substitusi juga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat, terutama jika barang yang dianggap sebagai pengganti ternyata memiliki kualitas atau fungsi yang berbeda. Perubahan nilai dari waktu ke waktu juga menjadi kendala karena sulit diprediksi. Menurut penelitian dalam jurnal analisis kebijakan kehutanan tahun 2022, ketidaktepatan asumsi dapat menyebabkan bias dalam hasil valuasi. Oleh karena itu, analis perlu melakukan analisis sensitivitas serta memahami kondisi lokal agar hasil penilaian lebih akurat. Perspektif global. Secara global, penetapan harga bayangan telah menjadi standar dalam analisis ekonomi proyek. Menurut World Bank tahun 2022, metode ini sangat penting untuk mengoreksi distorsi pasar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa shadow pricing tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga digunakan secara luas dalam evaluasi proyek di berbagai negara. Nah, kesimpulan,
Penetapan harga bayangan output merupakan metode penting untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih akurat dibandingkan harga pasar. Dengan menggunakan analis dapat menilai manfaat proyek secara lebih komprehensif. komprehensif. Literatur nasional menekankan pentingnya konteks lokal dalam penilaian, sementara menunjukkan bahwa metode ini merupakan standar global dalam analisis ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan shadow pricing sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Di sini ada daftar pustakanya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, Laporan dan Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan Jakarta KLHK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021, Pedoman Analisis Ekonomi Proyek dan Shadow Pricing Jakarta, Bappenas. 3. IPB University tahun 2021, Valuasi Ekonomi Sumber Daya Hutan, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Vol. 27. 2. Universitas Gadjah Mada tahun 2020, Universitas Hasanuddin tahun 2023, Jurnal Penelitian Kehutanan Walase tahun 2022, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan tahun 2022, Ekonomi Sumber Daya Hutan Lingkungan dan Lingkungan tahun 2021, dan Forest Economy pada tahun 2020. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Rizwan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.